terserah. Oke, boleh. Hanya dalam waktu 3 menit, bapak-bapak semua, rekan-rekan semua kan, kita harus mengenal customer kita juga ya. Harus mengenal company kita, betul ya. Harus mengenal rekan kita juga. Cari dalam waktu 3 menit, ya. Tidak boleh chapter yang sama, ya. Kenalan, namanya siapa, chapternya apa, makanan kesukaannya apa, dan yang paling banyak akan dapat apa? Tadi gift. Nih, Gift, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita masuk sesi, jadi kita mau lebih kepada training, coaching, begitu ya. Oke, hitungan hanya 3 menit saja. Ingat, tidak boleh 1 chapter, ya. Harus berbeda chapter. Nama, chapternya apa? Harus beda berarti. Sama makanan kesukaannya apa? Nggak boleh dicatat, tidak boleh di save di handphone. Lagunya apa, Pak? Yesus kasih jiwa saja. Yesus dikasih jiwa kau saja. Oke. 3, 2, 1, action. Beda chapter. Tidak boleh 1 chapter. Tidak boleh 1 chapter. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Pak, sorry, dirubah. Makanan dirubah dengan nama bisnis. Bisnis apa? Bisnis apa? Sorry, dirubah. Bisnis apa? Bisnis apa? Ya. Nama, chapter, bisnis apa? Sorry, bukan makanan, bisnis. Lanjut Pak, belum selesai Pak. 2 menit lagi. Lanjut. Networking. Bisnisnya atau kerjanya Pak, silakan. Atau kerjanya apa? Satu menit lagi. Oke, boleh silakan duduk Pak semuanya. Iya, silakan boleh. Kita satu tempat begini aja Kak Pak? Atau ya begini aja kali ya, gitu ya. Oke, baik Pak. Oke, baik. Saya mau tanya Pak. Saya di bawah aja ya, biar lebih enak ya Pak ya. Begitu ya, nggak usah yang di atas ya Pak ya. Oke. Oke, saya mau tanya Pak. Di sini yang bisa hafal tadi minimal 5, ada? 5 orang. Namanya, chapternya, sama bisnisnya. Ada yang 5 orang hafal?
Iya, tadi dirubah bisnis Pak, berubah. Saya sounding bisnis, berubah. Oke. Ada? 5 orang? Ada yang hafal? Oke. Berapa? Oh jangan. 7? Oh apalagi 5 ya? 5 enggak, 7 enggak ya? 4? Silakan Pak, ayo Pak. Pak siapa nama Pak? Pak Gani. Pak Dani, oke Pak silakan. Siapa aja tadi? William. William ada? Iya, William Diri. Oke. Dia chapter Unity. Unity bisnis ya? Wira swasta. Wira swasta. Iya. Oke. Kesukaannya masuk. Iya. Iya. Lanjut Pak. Iya. Itu Bernard. Iya. Jelambar chapter. Jelambar chapter. Iya. Pekerjaan konsultan. Konsultan Pak. Ya, sukanya kue tiaw. Iya. Lanjut Pak. Evan. Pak Evan mana Pak? Iya. Oke. Iya. Mahasiswa. Ya. Chapter yang motivator. Oke. Iya. Lanjut lagi siapa? Tadi terakhir satu lagi. Evan itu Stephen. Ya, Stephen Chow. Iya. Oke. Ya chapter kalau Unity chapter lupa gue chapter. Iya. Perium, ya betul. Pekerjaannya properti. Oke. Yes. Oke. Betul? Betul? Oke. Yes. Tepuk tangan dulu dong. Silakan lagi ya Pak. Ya, thank you. Baik Pak, oke kita akan lanjutkan Pak. Simpel aja, waktu saya sebenarnya sangat kompak banget. Harusnya sebenarnya materi ini satu materi aja, karena ini ada 3 materi dalam satu topik sebenarnya. Ya satu topik aja bisa 1 hari sebenarnya. Waktu terakhir kemarin bawain di Bank Indonesia, jadi oh ya tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu, saya di Marketplace Institute. Kalau Bapak Ibu pernah, Bapak Ibu lagi, biasaan ini ya bro semua. Ya, saya di Marketplace Institute punyanya Pak Hermawan Kertajaya, kalau mungkin bisa di searching ya. Ya, perkenalan saja. Ini profil saya. Ini klien-klien yang biasa kita bantu, termasuk saya fasilitasi juga ada Bank Indonesia, BRI, BNI dan beberapa perusahaan-perusahaan besar, begitu ya. Dan sejak 2013 saya di Marketplace dan memang di industri juga memang berkecimpung juga seperti itu. Nah, kemudian ya sebelum kita masuk ke sini Bapak Ibu, kok Bapak Ibu lagi kan, Bapak-bapak, rekan-rekan semua, bro-bro semua. Satu hal ya, kita mau belajar di sini ada 3 hal, ada 3 topik, ada 3 item. Itu bicara mengenai manage mental block, problem solver, kemudian leadership. Sudah pasti leadership semuanya kita belajar begitu ya. Oke, saya langsung padatkan saja. Tadi ternyata saya dikasih waktu 1,5 jam. 1,5 jam saja sudah kurang rekan-rekan, begitu ya. Tapi harus selesai sebelum jam 10, begitu ya. Jadi seperti apa kayaknya gitu ya, lari gitu ya. Nah, 1 sesi itu lumayan Bapak, rekan-rekan semua. Jadi kalau misalkan kemarin itu di Astra, saya bagikan sama di Telkom sempat ada GM-nya. Itu 1 hari full, gitu ya. Ini 40 menit dan harus semuanya gitu, ya. Tepuk tangan buat kita semua dulu, dan luar biasa ya. Coba angkat tangan kanan lagi, sekali lagi. Tepuk sebelahnya, guys. Semangat. Gue yakin, lu masih konsen. Kayak gue. Oke, tepuk tangan lagi boleh, silakan. Ya. Oke, unlock your potential future founder level up. Kita yakin semuanya adalah future founder. Setuju? Sekali lagi kalau setuju bilangnya bungkas. Setuju? Setuju?
Bungkus. Pulang dari sini bawa bungkusan banyak ya. Ilmunya yang dibungkus. Banyak hal yang dibungkus. Oke, pertama. Ini dia, kenapa sih penting mental block? Waktu kita bisa membuat mental block itu hilang, atau kita bisa manage itu, tentunya itu kan berdampak sekali pada level up untuk hidup kita, baik itu spiritual, ataupun pastinya apapun dalam keseharian kita. Pernah nggak sesekali tiba-tiba ada orang baik sama kita, kita langsung bilang, dia pasti ada maunya, dia pasti ada pinginnya apa. Itu adalah salah satu mental block. Kemudian, jalan aja ke sana, yuk. Ya, saya sengaja hitamkan ini, jadi nggak usah ini biarkan. Ya, jadi kadang ada orang datang, ini gimana nih? Dia gimana nih? Oh, datang ke kita, kemudian kita pikiran, males mau ini malas. Salah satu mental block juga. Tapi satu hal, rekan-rekan semua, kalau kita bisa manage ini semua, pentingnya apa buat kita? Pertama, ini dia, cuan akan ngalir, berkat akan ngalir. Karena kalau kita ngebatasin orang datang sama kita, ya nggak apa-apa. Tapi satu hal, ya itu akan ngeblok juga untuk silaturahmi kita, berkat kita. Kemudian apa lagi? Wah, rumah. Amin, kita punya rumah lagi gitu ya. Nambah lagi. Tahu ini mobil ini saingannya Alphard tuh Bapak. Rekan-rekan semua. Iya, Benza ya. Ini gara-gara hal ini akhirnya Toyota Astra Motor menurunkan 50 juta diskon buat Alphard. Karena mobil ini di bawah 1 M harganya. Begitu ya. Iya. Kalau misalkan kita bisa mental block kita hilangkan, kita usaha dengan yang terbaik, lakukan yang terbaik, Tuhan buka pintu berkat. Kebeli ini? Amin? Setuju? Oh, bagus. Setuju? Bagus. Tangan kanannya diangkat lagi dong. Guys, lupa ya. Satu hal, tetap semangat. Kayak gue. Jangan lupa bungkus. Oke, Holy Land gitu ya. Teman saya luar biasa. Dia nggak punya duit, tapi 6 bulan bisa ke Holy Land. Tahun depan akhirnya bisa ke Holy Land lagi. Dari mana duitnya? Dari gajinya yang dia tabung. Oke, utang bisa bebas dari utang. Amin gitu ya. Keluarga bisa bahagia. Rekan-rekan, hati-hati bicara mengenai mental block. Ya, bicara sama istri. Itu adalah seseorang yang luar biasa dalam rumah tangga. Di sini ada yang mau pergi gara-gara istri? Pernah berantem hebat sama istri? Pernah didiemin sama istri? Pernah? Pernah, Luis. Coba lihat kanan kirinya dong. Guys, yang dimaksud tadi bukan lu kan? Nah, ini kita mau sama-sama belajar. Ya, kalau ini kan firman Tuhan ya. Kita baca sama-sama aja ya, simpel aja. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu berangkat. Rekan-rekan punya istri 1 karena kesanggupan gitu ya. Talenta itu bicara mana sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita. Termasuk istri enggak ya, bukan ya. Ya kalau talenta berbeda ya. Beda ya itu ini aja, as joking aja ya. Kita lanjutkan. 1, 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tapi hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga berlaba 2 talenta. Kita baca sama-sama terakhir. 1, 2, 3. POV-nya apa? Ini dia. POV hamba yang menerima 1 talenta, dia ngomong gini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
POV bicara mengenai point of view, kadang-kadang cara pandang. Kenapa dia bisa ngomong? Kalau dia bisa ngomong, pasti dia berpikir dulu. Nggak mungkin dia berpikir atau dia ngomong tanpa dia berpikir. Dari pikiran dulu, baru masuk ke omongan, baru masuk ke ada habit dia. Akhirnya jadi habit ya, kelakuan, perbuatan, dan jadi habit. Ini dia. Nah, itu bicara mengenai mental block. Kenapa dia berpikir begitu? Itu dia. Ini adalah struktur pikiran kita. Ya. Yang terlihat hanya 12%. Yang tidak terlihat 88%. Coba lihat kanan kirinya lagi dong. Kasih senyum yang terbaik yang belum pernah dikasih. Iya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Iya. Kanan kiri. Enggak ada wajangannya gitu ya. Udah senyum. Pak Dani udah senyum, bro. Udah gitu ya. Iya. Nah, itu yang kelihatan. Yang kelihatan. Yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan yang ngeri loh. Yang tiba-tiba marah-marah, yang tiba-tiba tersinggung, yang tiba-tiba maki-maki, yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang di luar kendali kita. Itu yang tidak kelihatan. Dan itu adalah dia dalam alam bawah sadar 88%. Conscious dan unconscious mind. Dan itu yang terlihat. Ini kayak bicara kayak Titanic ya, nabrak beng gitu ya. Yang terlihat cuma yang di atas aja yang kecil, yang di bawahnya nggak kelihatan. Ini dia. Dari sinilah ada kebiasaan, ada emosi, perasaan dan lain sebagainya, banyak sekali di sini. Itu yang tidak terlihat. Sekarang terlihat, bro, apa kabar bro? Bisa nggak abis salaman bro, abis itu langsung, bisa? Bisa. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Enggak ya. Aman semuanya, aman ya. Aman semuanya ya. Oke. Nah, ini struktur pikiran dulu nih. Akhirnya kita masuk ke sini. Kalau itu banyak sekali yang tidak benar, harus kita manage. Masuknya ke growth mindset kalau yang baik. Kalau yang bagus, yang tidak baik jadi fixed mindset. Ada perubahan hal baru. Si bos ngomong begini. Aduh, apaan sih harus berubah, harus pakai begini lagi, capek lagi. Mental block. Fixed mindset akhirnya menyebabkan mental block. Dan itu menyebabkan kita nggak bisa untuk memberikan yang terbaik, mendapatkan momentum yang terbaik. Saya cepetin aja ya bro-bro semua ya, supaya karena waktunya tight banget begitu ya. Oke. Karena ini nih, jadilah mental block. Fixed mindset. Bisa dipahami ya? Iya. Karena mental block yang ada itu, dan karena fixed mindset yang kita nggak mau berubah, cara-cara pandang kita yang lama itu jadi mental block yang menghalangi kita untuk maju dan sukses. Jadi, ini dia, berdasarkan Harvard Business University, ternyata di dalam survei dan penelitian dia, ada 5 hal yang paling perlu kita harus hapus dari mental block kita. Pertama, takut gagal. Merasa belum pantas, bekerja dan berpikir berlebihan, tidak melangkah, menunda-nunda. Menunda-nunda. Oh nanti lagi lah, gampang. Akhirnya udah deadline, akhirnya gak optimal mengerjakannya. Takut dikenal atau promotion. Yang paling banyak adalah takut gagal, karena merasa gagal. Jadi saya cuma mau bilang, bro semua, ya, ini berdasarkan Harvard Business Review. Tadi Bro Asang luar biasa kesaksiannya di depan bisnis agro. Tadi saya ngobrol di belakang sama ada Bro Apo namanya. Iya saya baru tahu siang ini Bro Asang main agro juga. Padahal mainnya konveksi tadinya ya di Tanah Abang ya. Kalau saya sempat telepon beliau nih, bro saya mau ke arah Tanah Abang nih, saya mau mampir, mau lihat-lihat ini. Oh iya ayo silakan. Ternyata main ke agro sekarang. Kalau orang konveksi main ke agro, itu pertimbangannya harus jelas betul ya. Karena bukan bidangnya, betul? Iya. Tapi kalau dia punya mental block, bisa nggak dia melangkah ke sana? Bisa. Jadi saya cuma mau bilang, kalau kita mau dapetin sesuatu yang baru, mau dapetin sesuatu yang berbeda, kesempatan baru, mental block ini memang harus dihilangkan dulu. Takut gagalnya. Memang tetap harus ada mitigasi resiko, betul? Setuju?
Lupa lagi. Kalau setuju bilang apa? Bungkus. Setuju? Bungkus. Nah, ini beberapa hal. Nah, kita lihat. Oke. Oh, ini belum ditambahkan ya, bro? Yang foto? Iya. Oke. Ya, tidak apa-apa. Lanjut sambil ditambahkan. Oke. Ya. Lanjut. Saya lanjutkan. Masih ditambahkan sebentar. Oke. Baik, di sini saya mau tahu bro-bro semua yang sudah pernah ngalamin kegagalan di sini siapa, Pak? Gagal dalam bisnis, gagal dalam bercinta, semua pernah. Nembak berkali-kali gagal. Yang ketawa paling ini kayaknya gua banget enggak ya? Enggak ya. Iya. Tapi satu hal. Ini lagi ini ya. Oke. Rekan-rekan, di sini saya mau nanya. Ya, pernah gagal? Pernah. Saya mau tanya. Di sini sedikit melipir sedikit saya mau nanya. Pernah gagal ditolak sama wanita berapa kali? Ada yang pernah 5 kali? Mungkin ada gitu ya. Ada yang nembak 5 kali tapi belum berhasil? Itu sama aja ya gitu ya. Iya. Satu hal, saya sama istri saya itu ketemu pada saat training. Iya, dia jadi peserta training. Saya mau tanya nih jujur ya. Kalau tadi kan acara formal ya, sama gini banget begitu ya. Walaupun memang kalau di training biasa, kayak kemarin di Bank Indonesia ada sekitar 150 orang gitu ya dalam satu training gitu ya. Sekalian gitu. Tapi ini kita sambil relax aja ya, interaksi ya. Saya mau nanya, pria lihat wanita, apanya yang pertama kali dilihat? Cakep, badannya, hatinya dari mana Pak ngelihatnya Pak? Dari mana Pak? Seksi, nggak ini ya, maksudnya nggak yang terlalu, jaim banget, acara leader camp harus rohani gitu itu. Seksi ya Pak ya? Seksi, cantik wajahnya gitu ya. Apalagi Pak? Matanya Pak. Serius Pak? Saya bisa lihat mata Bapak loh. Emang Pak B ini suka kalau bicara gimana Pak? Kayak Syahrini gitu ya. Maju mundur gitu ya. Seperti itu Pak. Oke, gitu ya. Tipe-tipe gitu lah ya. Oke, cara bicara, mata. Tapi kenapa bisa mata Pak? Dari mata turun ke hati begitu ya. Oke. Nah, saya waktu itu ikut training, saya pembawanya, narasumbernya. Saya ingat tahun itu 2013. 2000 berapa ya? 14-an ya. Saya lihat training. Ada satu orang wanita cantik, imut. Kalau ngelihatnya aja kayaknya gimana gitu ya. Peserta training loh. Saya pernah udah tembak sama peserta training. Iya, anak bank gitu, perbankan gitu. Iya. Saya juga Pak. Kenapa harus ngasih tahu ya? Iya, tanda kan ya. Tapi kalau yang ini saya lihat ternyata beda. Ingat sekali lagi, kalau lihat wanita, apanya pertama kali dilihat? Mata, seksinya, cantiknya. Kalau saya bukan lihat apanya, ini dia. Ini istri saya. Ini peserta training tahun 2014. Iya, 2014 dia jadi peserta training saya. Yang pertama kali saya lihat adalah tangannya. Kok kenapa? Bingung ya? Dia pakai cincin atau enggak? Itu dia Pak. Udah nikah atau belum? Kalau udah nikah ya kan kita anak Tuhan kan. Udah ikut full gospel pula waktu itu kan. Janganlah kan gitu. Pakai cincin. Tapi saya punya mental block dulu, takut gagal. Saya pernah mengalami kegagalan dalam membangun hubungan. Kami mau merit gagal. Aduh ini gimana ya? Terus dia anaknya kok kayaknya imut dan cantik gitu ya, dan kok di peserta waktu di training kayaknya
nggak bisa ngelewatin kalau nggak lihat mata dia gitu, betul ya? Iya, kan ya iyalah gitu ya. Kayak gimana gitu ya? Inilah masih kinyis-kinyis gitu kan, masih aduh. Saya lontarkan beberapa pertanyaan ke dia. Iya, sampai lagi pas break, Bapak kok nanya aku terus, kok Bapak manggilnya Mas, manggil Mas akhirnya. Iya, dan ini kisah nyata. Akhirnya, kamu ada kesulitan enggak? Iya, ini. Ya udah nih nomor handphone saya kalau kamu butuh ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, iya dong. Kalau dalam sales harus ada approaching ya, pendekatan, betul? Ke customer kita butuh pendekatan, perlu. Namun mental block saya takut gagal. Udah dapat nomor handphone. Aduh, gimana? Saya berdoa Tuhan, kalau memang dia Tuhan, tolong perkenankan buka jalan. Ya udah, waktu itu zamannya BlackBerry. Saya buat BB bisa buat status nggak sih waktu itu? Saya lupa bisa kan ya? Saya buat status, saya lagi terbang kemana? Tiba-tiba ada masuk, kling. Lagi terbang ya? Iya, saya lihat dari dia gitu ya. Langsung iya gitu. Waduh, langsung abis itu, iya saya mau ke Jogja. Oh iya itu kan enak kalau bakpianya. Oh iya kamu mau? Nggak enak maksudnya mau ngerepotin. Enggak apa-apa. Kamu mau yang mana? Kan gitu ya. Iya, kalau orang lagi PDKT harus begitu ya. Harus versi yang terbaik kan ya. Tapi saya takut gagal. Itulah mental block yang saya alami. Tapi saya tetap coba Tuhan, tolong Tuhan. Karena kekuatan saya bukan karena saya aja. Ya saya berharap sama Tuhan dan belajar juga. Saya turun. Kamu, saya udah bawa nih. Saya mau arah ke sini. Oh rumah saya jauh. Pak, kok Bapak lagi? Oh iya Mas. Akhirnya saya anterin itu Bapaknya. Oh terus dia buka pintu. Mas, iya kamu, gila. Akhirnya saya kasih tuh bakpia saya. Oh iya, makasih ya, udah ngerepotin. Enggak, aku nggak ngerepotin. Iya, aduh, emang ada yang bisa dibantu nggak Mas? Oh iya, saya ada perlu tuh, mau beli kado buat keponakan saya mau ulang tahun. Bukan keponakan, saudara saya, tapi dia cewek. Saya kan nggak tahu kalau cowok cewek sukanya apa, betul? Akhirnya modus lah, mulai berjalan gitu ya. Kamu ada waktu nggak? Jangan repotin kamu juga. Enggak kok, aku bisa kok. Beneran. Mulai dari situ penjajakan demi penjajakan. Mental block ada, takut gagal, takut ditolak. Kalau menurut saya ya, kalau dari saya bilang ya dia sih oke lah kalau dari saya ya. Imut-imut buat saya gitu ya. Kan istri kita masing-masing imut-imut, betul? Ketawanya kok beda banget. Ketawanya kok begitu Pak ya. Itu kan ya punya experience sendiri lah ya, gitu ya. Dari sisi tertawanya pun kita ya gitu. Nah, ya udah dan akhirnya kami berapa tahun ke depan married. Begitu. Alhamdulillah. Oh enggak ya, alhamdulillah ya. Puji Tuhan ya. Iya, akhirnya puji Tuhan kami married. Itulah dia, ya. Padahal, oke, ini dia. Jadi gimana caranya untuk bisa menghandle? Gitu. Ada namanya reframing. Kalau ada kejadian buruk, ingat harus bersyukur dulu. Ya, saya gagal di bisnis, ya udah, anggap itu adalah pelajaran buat yang mahal buat kita. Ucap syukur Tuhan, kalau saya gagal kemarin saya yakin ada pelajarannya bla bla bla. Itu reframing. Tapi satu hal, kalau di NLP ya, itu kan hanya ayo berubah jadi yang positif ini. Kalau enggak, kalau buat saya, karena kita di dalam Tuhan, tetap harus libatkan tuh apapun, sebaik apapun, seenggak enak apapun, libatkan tuh Tuhan. Reframing, ya, gagal wawancara, gagal dalam hal bisnis, ditipu teman, mengucap syukur Tuhan saya boleh belajar. Reframing. Ya. Kemudian kedua, anchoring. Ya. Ini bicara mengenai percaya diri. Ya. Semangat. Kalau kita membayangkan sesuatu itu akan terjadi. Contoh,
Saya grogi setiap mau pitching, mau ketemu klien. Ya udah, harus ada ininya nih, pemicu tertentu nih. Jadi ingat kapan kita mau. Tarik napas sambil bayangin, yakin, percaya. Nah, itu namanya teknik anchoring. Oke, kita bayangkan satu hal yang mau kita lakukan setelah pulang dari sini tentang bisnis atau pekerjaan, ada